Kurang apa pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang seperti apa dukungannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan kurang apa cintanya Abu Thalib terhadap keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena hidayah adalah rahasia Allah, dan Allah lebih memilih menyerahkan hidayah itu kepada diri kita, hadirin yang mulia. Diri kita yang bukan keluarga Nabi, diri kita yang bukan kerabat Nabi, diri kita yang bukan siapa-siapa, bahkan diri kita yang belum pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih memberikan hidayah agama Islam terhadap diri kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dialah Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu diberikan kuasa yang sedikit dan terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhajat sedikit pun kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha berkehendak atas segala sesuatu, dan sekiranya seluruh manusia dan jin bersekutu untuk menahan segala sesuatu ini agar tidak terjadi, manakala Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk terjadi, maka terjadilah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya seluruh manusia dan jin bersekutu untuk bagaimana membuat sesuatu itu terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu terjadi, maka tetap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak tidak akan terjadi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita adalah nikmat agama. Melalui agama, manusia bisa mengenal siapa yang menciptakannya. Melalui agama, manusia bisa faham apa yang menjadi maksud dan tujuan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini kecuali Islam. Inna dinna indallahil Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pula firmankan di dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting menjadi sebuah keyakinan di dalam hati
manusia yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita ini lemah, bahwa diri kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat kita kuat. Kita mampu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat kita mampu. Maka orang-orang yang beriman ini yakin bahwasanya apa yang dia lakukan ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampunya dia melakukan suatu amal soleh ini karena pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hidayah milik manusia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah memberikan hidayah kepada paman tercintanya Abu Thalib. Tetapi karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pamannya yang hari-hari mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya yang hari-hari membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena hidayah ini mahal, hadirin yang mulia, sampai di akhir hayatnya Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hari ini kita yang mengaku-ngaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah tidak pantasnya diri kita ini, hadirin yang mulia. Dan patutnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana tidak, apa yang kurang diperjuangkan oleh pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, untuk mendukung daripada keponakannya dalam berdakwah. Kurang apa pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW? Kurang seperti apa dukungannya terhadap Rasulullah SAW? Bahkan kurang apa cintanya Abu Thalib terhadap keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena hidayah adalah rahasia Allah, dan Allah lebih memilih menyerahkan hidayah itu kepada diri kita, hadirin yang mulia. Diri kita yang bukan keluarga Nabi, diri kita yang bukan kerabat Nabi, diri kita yang bukan siapa-siapa, bahkan diri kita yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih memberikan hidayah agama Islam terhadap diri kita yang jauh lahir daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah ini adalah sesuatu yang mahal, yang mana hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terserah Allah kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki rahasia tentang hidayah, yang mana ulama katakan waktunya kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup tahu. Di mana tempatnya ini pun adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa orangnya yang akan diberikan hidayah ini pun adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat agama ini, hadirin yang mulia. Yang mana agama ini merupakan satu tiket bagaimana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam kita. Tetapi hadirin yang mulia, untuk menjalankan syariat yang ada di dalam agama Islam, maka ini bukan hanya butuh sekedar pengakuan saya Islam, tapi kita butuh iman untuk memudahkan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita butuh iman, hadirin yang mulia. Dan iman datang tidak begitu saja datang. Iman ini akan datang dan iman ini akan masuk ke dalam hati setiap manusia manakala manusia tersebut mau mengusahakan iman itu masuk ke dalam hatinya. Artinya ada usaha mendatangkan iman. Sebagian orang menganggap bahwa iman penting. Memang iman ini sangat penting, karena iman ini sangat mahal. Tetapi banyak orang lupa bahwasanya bagaimana mendatangkan iman itu agar masuk ke dalam hati setiap manusia. Maka para sahabat radhiyallahu anhum telah Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman terhadap mereka bagaimana mendatangkan iman yang hak, bagaimana mendatangkan iman yang benar-benar masuk ke dalam hati mereka hanya dengan berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman-iman mereka, hadirin yang mulia, tidak begitu mudah keluar daripada dalam hatinya. Yang mana Nabi SAW katakan bahwa iman sahabat ini naik dan turun, berbeda dengan umat akhir zaman yang mana imannya ini keluar masuk. Pagi dia beriman maka sore telah kafir, begitu juga sore telah beriman paginya telah kafir. Tetapi keadaan iman para sahabat ini tidak keluar dari dalam hati mereka, melainkan naik dan turun. Kurang apa cobaan, ujian yang diberikan kepada keluarga Yasir. Tetapi iman yang begitu besar ada di dalam hati mereka, dan mereka menjaga benar iman yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka dipaksa untuk mengeluarkan iman di dalam hati mereka dengan paksaan kafir Quraisy. Mereka lebih memilih mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakuan yang tidak pantas dilakukan terhadap nenek tua yang bernama Sumayyah. Dipukul berulang kali, diseret di padang pasir, hanya dipaksa untuk mengeluarkan iman yang ada di dalam hatinya. Tetapi Sumayyah lebih memilih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu bagaimana keadaan umat di akhir zaman yang tidak sedikit mau menukarkan akidah mereka dengan dunia, hadirin yang mulia? Padahal kita paham bahwa setiap manusia ini akan mengalami kematian. Dan manakala kematian datang, maka tidak sedikit pun barang-barang dunia kita akan bawa, hadirin. Yang akan kita bawa adalah iman dan amal soleh kita. Maka hari ini kita pikirkan, telah berapa banyak amal yang kita sudah siapkan dalam perjalanan yang sangat jauh di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang belum pernah terfikirkan oleh kita, perjalanan yang tidak pernah tersirat sedikit pun dalam pikiran kita, perjalanan yang belum pernah nampak dalam pandangan kita, perjalanan yang belum pernah terdengar oleh telinga kita. Sebesar apa, sejauh apa persiapan kita untuk menghadapi perjalanan tersebut, hadirin yang mulia? Para sahabat radhiyallahu anhum telah Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman. Mereka hanya menikmati kenikmatan dunia ini sedikit, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka paham bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia ini adalah tempat untuk kita meninggal. Mereka paham bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Maka mereka lebih mengutamakan mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan yang abad, yang kekal abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah penting bagaimana kita setiap manusia ini membuat usaha atas iman, membuat usaha yang mendatangkan iman, membuat usaha yang membuat iman-iman ini kuat di dalam hati kita. Maka setiap kita ini harus belajar
mengorbankan harta, diri, dan waktu kita ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat ini adalah manusia-manusia biasa yang namanya masih di bumi, tapi penduduk langit ini kenal kepada mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap mereka. Dan para sahabat ini memiliki pola pikir yang luar biasa. Apa saja yang dikeluarkan di jalan Allah, baik harta, baik diri, baik itu pun waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para sahabat ini berpikir bahwa itu adalah pendapatan. Sementara kita mengeluarkan sesuatu baik harta, diri, dan waktu, kita masih berpikir bahwa itu pengeluaran. Maka pola pikir sahabat ini harus mulai kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya apa yang kita keluarkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hakikatnya itu adalah merupakan pendapatan kita yang menjadi satu tabungan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tukar dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya.